Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan subtema 3 bersyukur atas keberagaman, di mana kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian subtema 2 dan alhamdulillah lancar. Kali ini kita melanjutkan di subtema 3 pembelajaran 1 tema 1 kelas 4. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Jadi di subtema 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang adat istiadat, tentang permainan tradisional di subtema 2, tarian di subtema 1. Nah, kali ini ada makanan tradisional. Hal-hal seperti ini, keberagaman yang ada di Indonesia patut kita syukuri karena kita merupakan negara yang kaya dan dapat menikmati keberagaman yang ada. Jadi, dengan adanya keberagaman tersebut, jangan kita membuat menjadi suatu pertengkaran, tetapi dengan adanya keberagaman itu kita harus bersyukur bahwa negara kita adalah negara yang kaya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Jadi, makanan tradisional di Indonesia itu untuk mengolahnya itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau di daerah kita misalnya pada waktu ada pernikahan, pesta pernikahan itu ada kalanya membuat dalam bahasa Jawa jenang, itu pasti membutuhkan waktu yang lama, tidak hanya 1-2 jam, tapi bisa lebih dari 5 jam. Dan itu biasanya dikerjakan bersama-sama, jadi itulah yang dimaksud gotong royong, walaupun berbeda keluarga, tetapi kita tetap semangat bekerja sama menjadi satu, dan akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu membuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Nanti saya akan membacakan cerita tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Kalian menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya seperti biasa di buku catatan. Tidak perlu dibuat diagram, hanya dituliskan gagasan pokoknya bagaimana, gagasan pendukungnya bagaimana, dan saya ingatkan gagasan pendukung itu menulisnya jangan hanya 2 atau 3, tetapi gagasan pendukung itu adalah kalimat yang ada di satu paragraf selain gagasan pokoknya. Jadi semuanya ditulis. Mari kita dengarkan cerita yang saya bacakan ini. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Ini membuat dodol Betawi ini membutuhkan waktu selama 8-12 jam. Makanya pembuatan dodol Betawi ini membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya.
Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Ini cerita dodol Betawi Mak Salmah ini ada 3 paragraf, dan setiap paragraf ini pasti terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nanti silakan dikerjakan di buku tugasnya. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini untuk diagramnya, tapi tidak digunakan diagram seperti ini. Lanjut. Ini. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama, sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama Jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Saya ulangi lagi, nama Jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Jadi Jamblang ini bukan nama yang ada di makanan, tetapi Jamblang ini adalah nama suatu daerah. Yang kedua, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Ini biasanya nasi pecel itu lebih khas ke masyarakat Madiun. Kalau pecel walaupun di Tulungagung sini juga banyak, tetapi lebih terkenalnya pecel Madiun itu lebih terkenal. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Jadi nasi krawu ini adalah makanan khas kota Gresik. Yang kelima, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta ini. Nasi gudeg ini ada buah nangka muda. Kalau di Tulungagung sendiri juga banyak makanan khas. Kalau yang terkenal di Tulungagung yaitu ayam lodo Tulungagung. Itu adalah makanan khas Tulungagung dan masih banyak lagi makanan-makanan khas daerah di Tulungagung. Nanti bisa ditanyakan ke bapak atau ibu kalian di rumah apa saja makanan khas atau makanan daerah yang ada di Tulungagung seperti getuk itu juga ada, terus kicak, cenil itu banyak lagi. Oke, kita lanjutkan. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Jadi kita jangan hanya tahu tentang makanan yang modern seperti fried chicken, pizza hut, jangan seperti itu. Tetapi kita harus pernah mencoba makanan tradisional. Kalau kita tidak mencoba atau pernah makan suatu saat, makanan tradisional itu akan hilang. Jadi ciri khas suatu daerahnya akan hilang. Jadi walaupun di sana sini banyak makanan cepat saji, tetapi kita tidak boleh meninggalkan makanan tradisionalnya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya terdengar nyaring. Ini banyak yang biasanya itu penjualnya itu menggunakan gerobak atau apa itu kalau di Tulungagung ada putu ayu itu kan putu bumbung itu ada suara nging seperti itu masih ada di kabupaten kita. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perlambatan bunyi adalah udara. Kemarin kalian sudah mempraktekkan bahwa bunyi bisa merambat melalui udara, cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya?
Ini percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi, bahwa sifat-sifat bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa diserap. Membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap benda sederhana dalam ruangan. Ini alat bahannya, langkah kerjanya seperti itu. Ini kalau bukti pemantulan itu kalau kalian berada di dalam gedung atau di tebing, itu kalau kalian berteriak kencang, itu pasti akan ada suara gema yang menirukan suara kalian, itu bahwa bukti bahwa bunyi dapat dipantulkan. Kalau bunyi banyak diserap itu biasanya di studio musik, di bioskop itu dipasang karpet-karpet agar apa? Agar ada peredam bunyinya, agar bunyinya tidak terdengar dari luar di studio itu. Jadi walaupun di dalam keras tapi di luar tidak terdengar karena dipasangi oleh karpet-karpet. Itu bukti nyata yang ada di dunia nyata ini bahwa bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap seperti itu. Ini bisa dicoba. Jadi kesimpulannya bahwa bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap seperti itu. Ini laporan percobaannya seperti kemarin kalian sudah. Cukup sekian penjelasan saya di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran kedua di hari sesudahnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap cuci tangan, selalu pakai masker jika keluar rumah. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.